agar lebih semangat lagi, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 97 Holanda Kedanak. Musik Bang J. Untuk memulai ibadah kita kembali dari buku ND Sekolah Minggu nomor 154 dalam nama Yesus. Musik. Dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa kita. Ia berkata pengajaran yang diberikan firman-Mu, berteguh kesetiaan, pendengarnya umat-Mu, yang berdoa, berserah, tolonglah semuanya. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita angkat lagu pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 128, Baca Kitab Suci. Musik. Minggu kita pada hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis. Oke, kakak akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Kakak akan baca ya. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang-orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semua itu. Ia tidak akan mendapatkan malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di depan pintu gerbang. Oke, kakak mau nanya sekarang sama adik-adik sekolah minggu. Ada nggak di sini adik-adik sekolah minggu yang nggak senang tinggal dengan orang tuanya?
Atau ada nggak di sini anak-anak sekolah minggu yang nggak mau dia dilahirkan oleh mamanya karena mamanya jahat atau sering marah-marah atau kayak mana? Atau ada di sekolah minggu yang maunya dilahirkan sama tetangganya karena tetangganya lebih kaya, dia minta sama Tuhan, Tuhan aku mau dari tetanggaku aja lah, mamaku lebih kaya dia. Jangan ya, nggak boleh kayak gitu. Kita harus senang jadi anak mama sama bapak kita karena kan kita dikasihi, kita disekolahkan, kita diajari, kita dikasih makan, diajak jalan-jalan, dibelikan baju, semua lah kita dikasih. Jadi nanti kalau kita nggak senang jadi anak orang tua kita, nanti orang tua kita jadi nggak suka sama kita, jadi nggak sayang lagi kalau kita nggak sayang sama orang tua kita. Oke, di sini kakak mau bilang ya, anak laki-laki atau anak perempuan, kakak mau mengingatkan, mana tahu nanti sini karena dia laki-laki, misalnya dia siabangan atau dia perempuan, dibeda-bedakan sama orang tuanya, nggak boleh. Kita laki-laki perempuan sama aja di mata Tuhan, sama-sama punya Tuhan. Walaupun tadi dibilang tadi di nats sini kan, dibilang tadi kayak gini, sesungguhnya anak lelaki itu adalah milik pusaka daripada Tuhan. Bukan berarti cuma anak lelaki aja milik pusaka Tuhan, anak perempuan juga. Jangan nanti anak perempuan bilang kayak gini, Kak berarti milik pusaka Tuhan cuma ada laki-laki lah, anak perempuan enggak, semuanya itu sama-sama milik pusaka Tuhan. Nah, kalau kita kan tadi senang jadi anak bapak kita, anak mama kita, senang karena kita disekolahkan, dikasih kasih sayang, dikasih jajan. Tapi ada yang buat kita lebih senang lagi. Yang paling buat kita senang itu adalah karena kita adalah anak Tuhan Yesus. Paling senang kita karena anak Tuhan Yesus. Kenapa Kak senang jadi anak Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus sampai sekarang udah mau ngasih kita kesehatan, panjang umur, napas kehidupan. Jadi kita harus senang jadi anak Tuhan Yesus. Ya, jadi kakak mau bilang sama adik-adik sekolah minggu harus senang jadi anak mama sama bapaknya. Itu juga harus senang jadi anak Tuhan Yesus. Nanti bilang kayak gini sama bapak sama mamanya, Mak, sebenarnya aku itu anak Tuhan Yesus loh. Sebenarnya Tuhan nitipkan aku sama mamanya. Tuhan bilang gini, ini anakku ya, aku titip samamu, aku kasih samamu, kau jagalah anakku ini. Dibilang gitu sama bapak sama mama kita. Harus kau ajari dia berdoa, harus kau ajari dia belajar, kau ajari dia beribadah. Kalau misalnya ada orang tua kita yang nggak mau ngajari kita, nggak mau nyuruh kita ke gereja, berarti orang tua kita itu nggak bertanggung jawab. Orang tua kita itu lepas dari tanggung jawab. Itu kan tanggung jawab orang tua. Kalau mau bawa anaknya ke gereja, diajar-ajari, itu tanggung jawab orang tua. Kalau misalnya orang tuanya nggak mau bertanggung jawab, berarti orang tuanya menyia-nyiakan anugerah dari Tuhan, menyia-nyiakan hadiah dari Tuhan. Kita kan hadiah dari Tuhan. Makanya itu nanti dibilang sama mamanya, bilang gini, Mak, tengoklah Mak, di luar sana masih ada orang yang mau punya anak. Di luar sana ada loh orang yang rindu kali pengen punya anak. Dilihat-lihatlah terus orang lain udah punya anak banyak, anak 3, anak 4, sementara dia belum ada. Jadi bersyukurlah mama punya aku, bilang gitu. Biar nanti mamanya, oh iya ya, baru bersyukurlah aku punya anak ini walaupun bandel dia. Nanti kayak gitulah orang tuanya kan. Sebenarnya makanya itu kita kan udah anugerah dari Tuhan. Kayak mana sih anugerah itu, hadiah itu? Kita kan anak-anak Tuhan. Kita itu harus jadi anak-anak yang baik, mau menolong, jangan memalu-malukan orang tuanya, jangan memalu-malukan Tuhan. Kita kan udah dikasih kepada orang tua kita sebagai anugerah. Jadi kita tuh nggak boleh membuat orang tua kita malu. Misalnya nggak mau ke gereja, lebih pentingnya main-main. Itu lebih pentingnya main-main game. Itu main-main mentang-mentang kayak gini kan, gerejanya gereja online, jadi nggak mau dia. Udah lama nengok YouTube aja lah, aku nggak usah aku tengok ibadah itu. Nggak boleh kayak gitu, nanti marah Tuhan. Ya nggak boleh kayak gitu. Misalnya ada lagi anak-anak sekolah minggu kayak gini, katanya kan disuruh gurunya, datang ya nak jam 7, datang dia jam 7.30. Ya mana boleh. Sekolah minggu pun nanti dibilang datang jam 8 ya adik-adik, datang tengah 9. Ya terlambat lah dia dipukul gurunya.
Gak boleh kayak gitu. Tadi kan kakak dibilang kayak gini, anak-anak itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Anak panah itu kayak mana sih? Guncing. Kalau dia ditembakkan itu kencang. Jadi kita itu sebagai anak-anak harus yang menggapai cita-cita kita itu harus kencang, harus semangat kayak gitu. Jangan misalnya udahlah lambat-lambat nanti kan bisa. Aku masih anak-anak, masih kecil aku, nantilah aku gampangkan cita-cita aku, nggak boleh. Nanti kalau misalnya kita ngantuk-ngantuk aja, lambat-lambat aja, nantilah itu, nanti jadi besarnya jadi malu-maluin. Dia nggak jadi apa-apa nanti besarnya. Pasti di sini adik-adik sekolah minggu banyak yang mempunyai cita-cita. Saya cita-citanya jadi sepak bola, jadi guru, jadi dokter, jadi polisi. Pasti banyak cita-cita di sekolah minggu. Ya kayak mana mau mewujudkan itu? Ya harus belajar dengan giat, harus rajin. Gak boleh lah pulangnya kita hanya berserah sama Tuhan. Tuhan aku mau jadi polisi. Udah gitu aja, gak boleh. Kita harus juga belajar. Kita berdoa. Kita harus belajar, harus berdoa. Kalau misalnya kita berdoa aja, mana bisa. Kalau kita pun belajar aja, gak kita minta sama Tuhan, mana juga dikasih Tuhan. Karena kita itu kayak kita harus berdoa sambil bekerja. Oke? Maka dibilang tadi waktu ayat terakhir itu, berbahagialah orang-orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semua itu ia tidak akan mendapatkan malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di depan pintu gerbang. Jadi kalau misalnya adik-adik sekolah minggu belajar cepat, belajar giat, nanti kalau udah besarnya bisa udah dewasa nanti bisa jadi anak diraih cita-citanya, bisa bangga orang tuanya atau orang tuanya gini, ih anakku itu loh pintar dia kan, iya juara dia di sekolahnya. Janganlah pula nanti karena bandel kita kata mama kita lagi, ih gak anakku itu bandel, gak anakku itu katanya gitu kan, gak mau kita kan. Jadi kita harus mau belajar, kita kerjakan PR, jangan main-main game aja, jangan main HP, jangan terlambat mengerjakan tugas, suka-sukanya mau main game. Jangan kayak gitu, nanti kita juga malu, orang tua kita malu, Tuhan malu lah nanti gurunya, guru sekolah minggunya pun juga malu nanti kalau kayak gitu. Jangan bikin malu Tuhan ya. Nah kita harus senang belajar, harus terus beribadah, berdoa. Itu yang dilakukan oleh anak-anak baik, yaitu anak-anak yang telah menjadi anugerah dari keluarga kita diberikan oleh Tuhan. Oke. Itu pernah lagi kakak tengok ada anak-anak kayak gini. Dia mamanya mau ke pasar, dibilang dia gini, "Mak, aku ikut lah mak, mau ke pajak, ikut aku sama mama." Kata mamanya lagi, "Iya, boleh kau ikut. Tapi jangan kau minta main-main ya, gak boleh kau minta jajan, gak boleh minta main-main, minta mainan." "Iya mak," katanya. Tapi sampai dia di pasar, ditengoknya ada main-mainan, dibilang dia, "Mak, aku mau mainan itu loh mak." Datanglah mamanya, "Tadi kan udah kau bilang, kau tuh gak boleh, kau tuh tadi kau bilang kalau kau gak boleh beli mainan, udah mama bilang kan. Itu tadi gak mau, aku mah gak mau." Terus katanya gitu, nangis-nangis dia meraju-meraju sampai pergi dia ke teras-teras, lantai-lantai itu jadi kotor lah bajunya. Dibilang mama lah, "Kenapa nggak kau kasih anakmu? Kasihan kali dia, nangis dia, kasihkan lah." Padahal uang mamanya pun nggak cukup. Uang mamanya ya cuma untuk belanja aja, nggak untuk beli main-mainan dia. Jadi terpaksa dibelikan mamanya lah mainannya. Daripada malu mamanya kan, dibelikanlah mainannya. Tapi sampai di rumah dicubit mamanya lah dia. Karena apa? Karena dia malu dia sama mamanya. Tadi kan kata mamanya gini, "Iya, nanti nggak boleh kau minta main-mainan ya nak," kata dia. "Iya." Tapi sampai nangis-nangis dia di jalan, buat malu lah mamanya. Dia tuh ada lagi, dia mau ke rumah kawannya. Kata mamanya kayak gini, "Ayo nak ke rumah kawanmu, tapi nanti sampai di sana jangan pegang apa-apa ya nak." Kata anaknya, "Iya mak." Tapi nanti pas sampai di situ semua dipegangi dia. Semua dipegang, gelas-gelasnya, patungnya, semua dipegangi. Akhirnya pecahlah gelasnya itu. Datanglah kawannya itu, diadukanlah sama mamanya. "Mak, dipecahkan gelas kita." Malu lah lagi mamanya. Jangan kayak gitu ya, jadi malu nanti mamanya. Jadi kalau kemana-mana kita pergi nggak mau lagi diajak mama kita, karena malu. Selalu kita buat malu orang tuanya. Nanti kalau kita bandel terus, malu orang tua, kata mama kita,
kita gini, gak anakku itu bandel dia, ininya anakku, dibilang nanti sama abang kita, ininya anakku, ini yang buat aku senang katanya nanti gitu. Kan gak enak. Makanya itu kakak bilang tadi, jangan buat malu orang tuanya, belajar yang giat biar bisa nanti jadi orang yang sukses kalau ada besarnya. Dia itu ada adik-adik sekolah minggu tahu kan kalau kita ini milik Tuhan, maka kita harus berperilaku sesuai dengan anak-anak Tuhan. Gimana sih kak anak-anak Tuhan? Anak-anak Tuhan itu harus berbuatan yang baik, berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia itu bersyukur kepada Tuhan. Dia itu kita harus cepat mengerjakan tugas kita biar kita bisa membantu orang lain. Kita harus mau membantu orang tua kita. Itu kita juga bisa membanggakan orang tua kita dan tidak membuat malu orang tua kita. Kita juga harus menjadi anak yang membuat orang tua kita itu bangga. Dia itu kita harus punya cita-cita yang tinggi, harus bisa kita wujudkan cita-cita kita biar bisa kita buat orang tua kita bangga, biar bisa orang tua kita gini, anakku itu loh, itu anakku itu yang polisi itu, anakku itu yang buat senang hatiku, suka kali aku sama anakku itu. Nah itulah yang disebut namanya anak-anak Tuhan. Oke. Tuhan sebut kita adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu kita harus melakukan kegiatan yang baik, membantu orang, melakukan sesuai kehendak Tuhan. Jangan mencuri, kata diberitakan, janganlah kita mencuri. Harus kita tahu, kita ikuti apa kata-kata Tuhan. Yaitu harus belajar kita giat, harus mau mengerjakan PR-nya. Janganlah pulanya melawan aja sama gurunya. Nanti gurunya bilang dijawab-jawab, nggak boleh kayak gitu. Itu namanya nggak anak Tuhan. Anak Tuhan itu orangnya yang baik, ya. Nah, kakak harap semoga adik-adik sekolah minggu bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang bisa mewujudkan cita-citanya, bisa menjadi anak-anak sekolah minggu yang membanggakan orang tuanya, gurunya, kakak-kakak sekolah minggu, membanggakan Tuhan. Oke, sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan hingga pada saat hari ini Tuhan masih kami mendapat kehidupan. Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya firman itu menjadi pedoman bagi hidup kami. Tuhan Yesus, kami ingin menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak-Mu yang berbakti kepada diri-Mu, berguna bagi bangsa kami Tuhan, yang tidak memalu-malukan orang tua kami maupun diri-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, begitu juga dengan kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan berkati, beri mereka rezeki, panjang umur dan kesehatan. Tuhan, terlalu banyak dosa yang kami berbuat, kiranya Tuhan hapuskan itu, agar tidak terhalang kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Shalom. Baik adik-adik, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan, maka kita patut bersyukur. Mari kita bernyanyi dari buku NG Sekolah Minggu nomor 71 di San Adong sambil mengumpulkan persembahan. Musik. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasih